Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana implementasi dari data diklasterisasi menggunakan algoritma K-means. Oke, di sini ada data September dari 2023 sampai Juli 2024 dengan atribut date, name produk, jumlah terjual. Lalu nilai atributnya yaitu ada ayam bakar, cendol, dan lainnya. Lalu juga ada jumlah terjualnya. Dan yang pertama, dari pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Abdul Rafi. Silakan. Oke, terima kasih. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama ada import pandas as. Pada kode ini mengimport pustaka pandas yang sering digunakan untuk analisis dan manipulasi data data dalam Python. Pandas menyediakan struktur data seperti data frame yang memudahkan pengolahan data dalam bentuk tabel. Terus yang kedua, from Google Colab. Import file. Kode ini mengimpor modul file dari Google Colab yang digunakan untuk memanipulasi file, termasuk mengunggah file dari komputer lokal ke lingkungan Colab. Yang ketiga, file diupload. Kode ini membuka dialog di Google Colab yang memungkinkan pengguna mengunggah file dari komputer lokal. Setelah file diunggah, file tersebut akan disimpan sebagai objek Python dalam bentuk kamus dictionary, di mana kunci kamus adalah nama file dan nilainya adalah isi file dalam bentuk biner. Setelah mengunggah berkas, kita dapat melanjutkan dengan memeriksa data. Setelah itu, bertujuan untuk membaca file CSV yang telah diunggah ke Google Colab, lalu menampilkannya dalam bentuk data frame. Kode ini bertujuan untuk mencetak seluruh isi dari data frame DF tanpa ada pemotongan baris atau kolom. Kode ini bertujuan untuk membuat plot scatter, grafik sebar, dari data yang ada di file CSV, di mana sumbu X adalah kolom no dan sumbu Y adalah kolom jumlah terjual. Secara keseluruhan, kode ini menghasilkan scatter plot yang memvisualisasikan hubungan antara nomor urut no dan jumlah barang yang terjual, dengan tampilan yang lebih bersih karena garis tepi di atas dan kanan dihilangkan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Irfan. Oke, akan saya lanjutkan. Di sini ada mengatur gaya grafik yang sederhana, lalu ada membuat bar plot dengan ukuran yang lebih ramping dan lainnya. Di sini yaitu ada deskripsinya. Kode ini bertujuan untuk membuat bar plot atau grafik batang yang memvisualisasikan jumlah penjualan setiap produk dengan gaya yang lebih sederhana dan ramping. Grafik batang ini dibuat untuk memvisualisasikan jumlah penjualan setiap produk dengan gaya yang bersih dan sederhana. Label produk diputar untuk memudahkan pembacaan, garis tepi dihilangkan, dan grid ditambahkan di sumbu Y untuk membantu pembacaan jumlah terjual. Lalu selanjutnya yaitu ini adalah penerapan metode K-means-nya. Ada juga di sini ada upload file, lalu mengambil nama file yang diupload dan langkah-langkah selanjutnya. Oke, dan ini adalah hasil clustering K-means-nya. Kode ini bertujuan untuk melakukan analisis clustering dengan algoritma K-means pada dataset yang diunggah serta menampilkan hasil clustering dalam bentuk visualisasi scatter plot. Jadi kode ini membaca data penjualan produk, mengonversi kolom produk menjadikan variabel dummy, menstandarisasi data, dan melakukan clustering K-means dengan dua cluster untuk mengelompokkan produk yang cepat dan lambat terjual. Hasil clustering divisualisasikan dalam bentuk scatter plot dengan jumlah terjual pada sumbu X dan cluster pada sumbu Y. Jadi kesimpulannya yaitu kode-kode tersebut secara keseluruhan
menunjukkan langkah-langkah umum dalam melakukan analisis data dan dengan menggunakan Python, khususnya dengan pustaka Pandas. Proses yang dilakukan meliputi import pustaka, memulai dengan mengimpor pustaka Pandas dan modul files dari Google Colab untuk memudahkan manipulasi data dan pengunggahan file. Pengunggahan data, mengunggah file data dalam format CSV dari komputer lokal ke lingkungan Google Colab. Oke, selanjutnya yaitu pemuatan data. Memuat data dari file CSV ke dalam sebuah data frame menggunakan Pandas. Lalu selanjutnya yaitu ada eksplorasi data. Melakukan eksplorasi awal terhadap data, seperti melihat keseluruhan data, membuat visualisasi sederhana, scatter plot, bar plot, dan mencetak statistik dasar. Analisis lebih lanjut, melakukan analisis yang lebih kompleks, seperti clustering menggunakan algoritma K-means untuk menemukan data. Ya, di sini sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu di sini ada tujuan akhirnya. Tujuan akhir dari kode ini adalah untuk menganalisis data penjualan produk melalui visualisasi dan clustering. Jadi kita dapat yang pertama yaitu memahami pola penjualan, melihat hubungan antara berbagai variabel misalnya nomor produk dan jumlah penjualan, lalu mengidentifikasi produk yang paling laris, dan melihat tren penjualan secara keseluruhan. Lalu yang kedua yaitu mengambil keputusan. Informasi yang diperoleh dari analisis dapat digunakan untuk mengambil keputusan bisnis, seperti menentukan produk mana yang perlu dipromosikan lebih lanjut atau mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk kesempatan kali ini, penjelasan tentang bagaimana implementasi clustering menggunakan algoritma K-means dengan Python di Google Colab. Oke, terima kasih semuanya sudah memperhatikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.